Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Anna Allah ya'ali darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim ويرزقنا محبتهم ويتوافنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتذكرا ونفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala musanniful kitab Hadratus Syekh Salim bin Sumail Al-Hadrami rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi summa ila sahibu syarah Imam Nawawi Al-Bantani rahimahullah nang lemari wa nafa'ana bi fid darain Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin ila an qal Masih dalam pembahasan perkara-perkara yang diharamkan ketika tidak memiliki wudhu, atau ketika terhalang oleh sesuatu. Yang berikutnya adalah wa yahrumu bil haid, dan diharamkan bagi orang yang haid melakukan wa mithlu haid an-nifas, termasuk haid juga nifas. Diharamkan bagi orang yang haid dan nifas apa? Asyratul asya, 10 perkara. Kemarin sudah kita ngomong apa? Yang diharamkan bagi yang enggak punya wudu, terus yang diharamkan bagi junub, sekarang yang diharamkan bagi orang yang haid dan nifas, yaitu 10 perkara. Yang pertama ahaduha as-salat. Sama nih. Yang pertama adalah salat. Diharamkan bagi orang yang haid dan nifas melakukan salat. Ai minal amidatil alimah, yaitu diharamkan salat bagi yang sengaja lagi mengerti, tahu kalau sholat itu diharamkan bagi orang yang haid, bagi orang yang nifas, maka ini keharamannya untuk mereka.
Wala yasihu mutlaqan ay walau ma'al jahli au nisyan, maka tidak sah sholatnya secara mutlak walaupun disertai dengan ketidaktahuan atau kealpaan. Lupa nih, lagi haid sholat, lupa, ya nggak sah sholatnya gitu loh. Nggak terus, oh nggak apa-apa lah karena lupa ini dihitung pahala, nggak ada pahalanya, nggak ada. Kalau sengaja malah haram. Wala yalzamuha qada'uha, dan orang yang haid tidak wajib mengqadha salatnya walau qadat hakuriha. Dan jika ia sengaja mengqadhanya, habis haid selesai terus diqadha, oh saya udah berapa hari nggak zuhur, berapa hari terus dia sholat zuhur diqadha nih, maka hukumnya makruh. Wa tan'aqidu naflan mutlaqan, maka sholatnya pun dihitung sebagai sholat sunnah mutlak. La thawaba fihi 'alal mu'tamad, maka tidak ada pahala secara mu'tamad yang disepakati oleh para ulama. Wa faraqatis shaum, berbeda dengan puasa, kaitu yajibu qada'uha li anna sholata tatakarraru katsiran wa yushaqqu qada'uha wala kadzalika shaum wala yushaqqu qada'uha. Salat berbeda dengan puasa. Kalau puasa wajib diqadha, kalau salat enggak. Kenapa? Karena yang namanya salat itu qadhanya berat, ngulang-ulang banyak. Sehari 5 kali, kalau haidnya kok 10 hari, berarti saya waduh berat gitu loh. Makanya karena berat maka nggak diberlakukan. Yang diberlakukannya apa? Puasa. Kenapa? Puasa kan ringan, cuma 1 kali. Walidzalika, maka untuk hukum ini qalat Aisyah radhiyallahu anha, berkata Siti Aisyah radhiyallahu an, kunna nu'maru bi qada'i shaum wala nu'maru bi qada'is shalat. Kami diperintah untuk menunaikan qada'nya puasa dan tidak diperintah mengganti membayar qada'nya salat. Ini yang pertama, masalah dilarang salat bagi orang yang haid dan nifas. Yang kedua, wa tsaniha at-tawaf. Yang kedua adalah tawaf. Sawa'un kanat fi dhimnin nusuki amla, sama saja keadaan tawaf itu terdapat dalam muatan ibadah haji dan umroh atau tidak, tetap harus punya wudu. Saya mau tawaf di Masjidil Haram, tetap harus punya wudu, harus bersih dari hadas. Li'anna la yakunu illa fil masjid, karena sungguhnya tawaf tidak akan terwujud kecuali di dalam masjid lah. Orang yang haid boleh masuk, ya bagaimana mau tawaf gitu loh. Fa in qulta idza kana duhul masjidil haram fa tawafu aula famal hajatu ila dzikrih. Jika engkau berkata apabila keadaan memasuki masjid sebagai perkara haram, maka tawaf lebih utama, lebih diharamkan. Lalu apa perlunya kepada menunturkan perihal tawaf? Orang sudah tahu kalau masuk masjid hukumnya haram. Ngapain bahas tawaf? Wong tawaf syaratnya di dalam masjid, nggak bisa tawaf depan rumah kamu kan nggak bisa, harus di masjid lah. Gunanya apa? Cukup bahas orang haid nifas nggak boleh masuk, selesai. Kenapa harus bahas haidnya gitu?
Qultu, maka berkata Imam Nawawi, li'alla yutawahhama annahu lamma jazalahal wukuf ma'anau aqwa arkanil haji fa'in fali'anna yajuzu lahat tawafu aula. Ini digandengkan dengan kebolehannya orang yang haid melakukan wukuf. Wukuf di mana? Di Arafah. Orang haji itu di antara pokok haji adalah wukuf di Arafah. Orang yang haid boleh wukuf. Kalau ini enggak saya tulis tentang haid, nanti pahamnya mereka wong wukuf aja boleh, masa haid enggak boleh. Kenapa? Masa tawaf enggak boleh. Orang wukuf bagi orang haid boleh. Lah wukuf kan rukunnya rukun yang penting. Lah masa tawaf kok nggak boleh? Jadi dia nggak mikirin kalau wukuf kan di luar masjid, kalau tawaf maka ini perkaranya itu. Jadi ditulis ini untuk mengingatkan hal yang penting. Wa talithuha masul mushaf, menyentuh mushaf sekalipun hanya pinggirannya, ujungnya, tetap hukumnya haram, nggak boleh bagi orang yang haid, orang yang nifas itu menyentuh Al-Quran. Wa yarumu masu walau bihail, dan haram memegang mushaf walaupun dengan menggunakan penghalang. Walau kana sakhinan, walaupun penghalang itu tebal. Haitsu yu'adu masalahu urufan, sekiranya hal itu masih diperhitungkan sebagai memegang baginya menurut keumuman. Kamu megang sesuatu Quran, kamu lapisi gitu loh. Lapisnya apa? Kardus tebel, kamu pegang gini lah biar nggak panas Qurannya, maksudnya kasih ya? Kata orang itu sama aja pegang Quran, mas. Itu loh, sama aja mau dilapisin apa saja. Kalau tujuannya untuk ke Al-Quran, yang mau dilapisi jadi pelapisnya sama aja haram untuk dipegang, kecuali niatnya tadi membawa selain Al-Quran gitu loh, ya bawa dagangan gitu loh, atau bawa mau bawa kitab fikih, kitab tafsir, tapi di atasnya ada Al-Quran. Niatnya apa? Bawa kitab tafsir, bukan bawa Al-Quran. Wal muradu masu bi ai juz'in la bi batinil kaffi faqat. Yang dimaksud menyentuh itu adalah dengan seluruh organ tubuh, bukan hanya bagian telapak tangan saja gitu loh. Nyentuh Quran pakai ini juga haram. Oh enggak, nyentuh pakainya ini, Beb. Kalau ini mah enggak haram, sama aja. Lo kira urusan kelamin. Qala Nawawi idza masal muhdits al-junub aw haid aw hamala kitaban min kutubil fiqhi aw ghairihi min al-ulum wa fihi ayatun min al-Qur'an aw sauban mutrazan bil Qur'an aw darahima aw dananir mankusyatan bih. Kata Imam Nawawi, apabila orang yang haid, junub, nifas memegang atau membawa satu kitab dari berbagai kitab fikih atau selainnya dari berbagai kitab ilmu-ilmu
dan di dalamnya terdapat satu ayat Al-Qur'an au ghairihi minal ulum wa fi ayatun minal Qur'an au thauban atau pakaian yang bersulam dengan Al-Qur'an au darahim atau dirham yang berukirkan Al-Qur'an atau dinar yang berukirkan Al-Qur'an au masul jidaron awil hulwa awil hunza awil khubza al mankush fih atau memegang tembok atau manisan atau roti yang dilukiskan Al-Qur'an padanya. Wal madhabu sahih jawazu hadza kullih li'annahu laisa bimushaf. Maka menurut pendapat yang sahih itu boleh karena semua itu dianggap bukan Al-Qur'an, kitab fikih bukan Al-Qur'an, sesuatu yang disulam ya bukan Al-Qur'an, dirham bukan Al-Qur'an, tembok bukan Al-Qur'an, roti kan sekarang ada kan kopi yang dia apa? Oh iya, dilukis. Kalau nggak punya wudu nggak boleh minum kamu dong. Mau batal nih gua gitu. Hah? Kalau ditulis Al-Qur'an maka apa namanya tidak dihitung sebagai Al-Qur'an. Wal madhabu sahih jawazu hadza kulli li'annahu laysa bimushaf. Wa fi wajhu annahu haram. Namun mengenai masalah tersebut ada pendapat yang mengatakan hukumnya haram. Wa qala aqdal qudha Abul Hasan Al-Mawardi fi Kitabil Jawi fi Kitabil Hawi yajuzu mashu thiyab al-mudrazati bil Qur'an. Berkata Syekh Abu Hasan Al-Mawardi dalam kitab beliau Al-Hawi, boleh memegang pakaian-pakaian yang disulam dengan Al-Qur'an. Wala yajuzu lubsuha bila khilafin li'anna al-maqsuda bilubsiha at-tabarruk bil Qur'an. Namun tidak boleh memakainya tanpa ada perbedaan pendapat ulama, karena sungguhnya maksud untuk memakainya adalah mencari keberkahan dengan Al-Qur'an. Kayak apa? Itu apa namanya? Ka'bah itu diswah. Kan tulisannya apa? Disulam kan itu? Ayat-ayat Quran apa, disulam itu. Maka sulaman-sulaman itu apa? Boleh memegangnya, tapi nggak boleh memakainya, nggak boleh dibikin jadi pakaian. Kalau cuman bentuknya hiasan, tulisan yang kain disulam, itu boleh menyulamnya, tapi nggak boleh memakainya. Kalau dipegang bagaimana? Tidak terhitung megang Al-Qur'an. Wala yajuzul wa biya khilafan li'anal maqsud tabarruk, karena maksudnya adalah tabarruk, meminta keberkahan dan mengambil keberkahan dari tulisan tersebut. Wa hadzal ladzi qalahu dha'ifun lam yuwafiqhu ahadun alaihi fima ra'aitu. Pendapat yang dikatakan oleh beliau ini pendapat yang lemah, yang tidak seseorang pun menyepakatinya atas pendapat tersebut dalam keterangan yang aku Imam Nawawi telah melihatnya. Ini kan pendapat Imam Nawawi mengatakan pendapat tadi jangan dipakai. Bal jazama Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini wa ghairuhu bijawazi lubsiha wa hadza was-shawab wallahu alam. Bahkan telah mengukuhkan Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini
Haramain nih. Dan ulama-ulama lainnya mengenai bolehnya memakai pakaian tersebut, dan pendapat ini adalah pendapat yang benar, kata Syekh Imam Nawawi mengambil pendapat dari Imam Al-Juwaini. Artinya kalau ada pakaian disulam dengan Al-Quran, boleh lafaz Allah gitu loh, Muhammad, dipakainya boleh topi, boleh dipakainya tapi ya harus menghormati, menempatkannya gitu loh. Jangan sampai udah dipakai topi taruh di bawah, nah, ini yang berbahaya, jadinya kehilangan kehormatannya, tabaruknya jadi nggak hilang. Waktu kamu pakai mau tabaruk, setelah kamu pakai jadi menghinakan malahnya. Wa amma kutubu tafsir wal fikih, adapun kitab-kitab tafsir, kitab fikih, kan ada tuh kitab tafsir, isinya apa? Quran, fikih, ada ayat. Gimana hukumnya? Fa in kana al-Quran fiya aktsar min ghairihi haramun masuha wa hamluha, wa in kana ghairu aktsar kama huwa ghalib fa fi thalathatun aujah. Asahuha la yahrumu wa thani yahrumu wa thalith idza kana al-Qur'an bi khadil mutamayyaz bilafdin au bi ijtima'i au khumratin wa nahwiha haramun. Kalau tentang kitab-kitab fikih, kitab Al-Qur'an, kamu sering baca Yasin apa itu? Majmu' Syarif, atau ya kitab-kitab yang ada doa nisfu Sya'ban, doa akhir tahun, awal tahun, gimana hukumnya? Kalau di dalamnya lebih banyak ayat Qur'annya, maka harus punya wudu, haram disentuh bagi orang yang haid dan nifas. Tapi kalau lebih sedikit tulisannya, ini ada 3 pendapat. Yang pertama, fafihi asahuha la yahrum. Yang pertama, boleh dipegang, boleh dibawa, dan hukumnya tidak haram. Pendapat yang kedua, tetap hukumnya haram walaupun ada sedikit ayat Al-Quran. Kalau ada Qurannya maka nggak boleh disentuh. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa apabila keadaan Quran dengan model tulisan yang dapat dibedakan dengan lafaz lainnya, yakni dengan dihimpunkan ayat tersebut demi ayat yang tersendiri atau diwarnai merah atau semacamnya, maka hukumnya haram. Artinya kalau ayat-ayat Quran yang di dalamnya itu dipisahkan, dibedakan penulisannya, dibedakan bentuknya, warnanya beda, diberi tanda, maka hukumnya haram. Tapi kalau tulisannya rata semua, nggak bisa dibedain ini yang Quran yang mana, yang bukan Quran yang mana, maka boleh kamu pegang. Jadi kalau kamu tahu, oh ini yang Quran nih, ini yang bukan nih, ini yang, maka hukumnya haram. Ini 3 pendapat. Yang pertama yang paling gampang, boleh. Qala sahibu tatimmah min ashabina idza qulna la yahrumu wa makruh. Kata pengarang kitab At-Tatimmah, Syekh Mutawali An-Syaiburi, mengatakan kalau ulama mengatakan tidak diharamkan, itu maksudnya dimakruhkan gitu loh. Nggak haram bukan berarti boleh-boleh aja, makanya makruh gitu loh. Oh ini megang ini nggak haram, oh nggak haram, tapi hukumnya makruh, bukan terus dapat pahala gitu loh. Kalau kamu megang itu sana-sana, ini kan dapat pahala, enggak, hukumnya bukan haram tapi makruh.
Wa amma kutubul hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kutubul hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa illam yakun fiha ayat minal Qur'an fala yahrum masuha. Kalau kitab-kitab hadis walaupun di dalamnya ada ayat Al-Qur'an maka tidak haram memegangnya. Namun lebih utama punya wudu. Kembalikan, enggak haram memegangnya berarti hukumnya apa? Makruh. Iya. Wa in kana fi ayatun fala yahrumu ala madhhabi bal yukrah, hukumnya makruh. Wa fihi wajhu annahu yahrumu wa wajhu alladhi fihi kutub fikih. Dan mengenai persoalan ini adalah pendapat sungguhnya hal itu memegang kitab hadis yang di dalamnya ada ayat Al-Qur'an yang kondisi tidak berwudu atau enggak bersuci dia haramkan, yaitu pendapat yang tertera dalam beberapa kitab fikih. Ini perbedaan para ulama. Adapun ayat-ayat yang telah dihapus, kan Quran itu ada yang nusa, ada yang sudah dihapus, ada yang digantikan dengan ayat yang lain. Maka kalau ayat-ayat yang sudah dihapus, maka tidak diharamkan untuk memegangnya. Qala ashabuna wa kada Taurat wal Injil. Begitupun memegang Taurat dan Injil enggak usah pakai wudu, maka boleh saja. Kenapa? Dianggap sesuatu yang sudah dinusah, dihapus gitu loh. Sama dengan ayat Quran yang sudah dihapus diganti dengan ayat yang lain, maka itu boleh saja dipegang, sama dengan dikiaskan dengan memegang Injil dan Taurat. Rabi'uha hamluha, yang keempat diharamkan membawa mushaf. Tadi menyentuh, sekarang membawa. Qala Nawawi idza tasaffaha muhdithun au al-junuba au al-haid au raqa al-mushaf bi'udin wa shibhihi fa fi jawazihi wajhani li ashabina. Apabila orang yang hadas, orang yang junub, orang yang haid membalik-balikkan kertas Al-Quran atau kertas-kertas mushaf dengan menggunakan kayu atau semacamnya, maka hal tersebut ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Tentang kesahannya ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan diperbolehkan hal tersebut. Pakai ini, baliknya nggak begini, maksudnya pakai alat kayu lah gitu, atau pakai penggaris lah gitu. Itu loh, kan nggak megang langsung kan. Ini diperbolehkan, pendapatnya pertama mengatakan diperbolehkan. Ini kalangan imam madhab ulama-ulama Syafi'i. Li'anahu ghairu masi wala hamil, karena dengan alat itu maka dia nggak termasuk memegang atau membawa. Kan yang haram memegang atau membawa. Wasani bahwa ikhtiyaru rafi'i tahrimuhu li'annahu yu'addu hamilan lil waraqati wal waraqatu kal jami'. Pendapat Imam Ar-Rafi'i mengatakan haram hal tersebut karena sesungguhnya orang tersebut dianggap sebagai pembawa bagi kertas lembaran mushaf. Dan lembaran kertas itu sama dengan Al-Quran. Jadi selembar ini kalau mushaf kamu bolak-balik sama aja kamu bawa, tapi bawanya pakai alat gitu loh. Dihitung bawa
Quran. Jangan macam-macam lah, mau pakai tongkat, pakai Qala Asyarqawi famahallu jawazi qalbil warakati bil udi idza lam yalzam alaihi hamlun laha. Imam Asyarqawi mengatakan adapun posisi membolehkan membolak-balikkan kertas dengan kayu apabila tidak terniscayakan atasnya ketentuan membawa terhadap kertas. Bi'an yatahamala alaihi bil'ud fatanfasilu an sahibatiha, dengan cara ia membebani di atas kertas itu dengan kayu, lalu kertas itu menjadi terpisah dari gabungan lembaran yang lain atau yang semacamnya. Au takunu qaimatun fayakhfaduha bihi, atau keadaan kertas itu tegak terangkat lalu ia merendahkannya, menekan kertas itu dengan kayu ke bawah. Ini kalau mau dihelah maksudnya caranya gimana sih biar nggak haram, nggak punya kepentingan lain itu udah nggak usah ngapa-ngapain lah, pakai di ini nanti urusannya bagi orang-orang yang hafal Quran gitu loh, yang mau menghafalkan Quran, mau kan boleh ente baca Quran tapi dalam hati bagi orang yang haid, atau mau menghafalkan Quran cukup di dalam hati lah. Kalau yang baca kan harus baca rotib aja ini kalau yang keempat dari membawa Al-Quran, membawa mushaf. Yang kelima wa khamisuha alubtu wa iqamal masjid, berdiam diri di dalam masjid atau menetap di dalam masjid. Wa mithluhu taraddud, dan yang sama seperti berdiam adalah berlalu lalang, jak jik di dalam masjid, luyur aja. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasul, la uhillal masjida lihaitin wala lijunubin, masjid tidak aku halalkan bagi orang yang haid dan tidak pula bagi orang yang junub. Wadakhala fil masjid, dan termasuk masjid apa, hawauha, hawanya termasuk masjid. Nah, kamu kalau di masjid duduk nih, masjid ngeludah, haram hukumnya, walaupun ludahnya ke langit gitu namanya, jauhnya hukumnya haram. Kenapa? Karena melewati, sama aja meludah di dalam masjid, hukumnya haram. Nih, kalau mau ngeludah ya keluar, turun masjid, nah baru ngeludah di situ. Wudhu ngeludah kamu nggak boleh, haram hukumnya. Kalau tempat wudhunya nempel sama masjid, beda tempat wudhunya pisah nih. Nah, kan pisah tuh. Nah, boleh ngeludah. Tapi kalau tempat wudhunya nempel sama masjid, ludahnya harus bareng sama. Nggak boleh terus diludah sini, nggak boleh. Ya kan kita kan sering begitu, nggak sengaja kan, ada reak, ada apa, keluarin. Jadi lihat status posisi masjidnya bagaimana. Kalau tempat wudhunya pisah, berarti bukan termasuk bagian dari
masjid, maka boleh kamu ludah di situ. Soalnya nyambung gitu. Masuk nyambung ya. Nyambung kalau kabupaten atau pasar. Iya, nempel. Wa ma'ita bihi minawi rausyan wa usnin syajaratin asluha kharijan la aksuha wa rahbatuha la harimuha. Termasuk masjid tadi apa? Hawanya. Terus sambungan dengan masjid, jendelanya masjid, atapnya masjid, dahan-dahan pohon yang akarnya berada di luar masjid, dahannya kok masuk ke, itu mah termasuk nggak boleh disentuh masjid, karena walaupun di sana akarnya kalau itunya masuk ke masjid, ya termasuk bagian dari masjid. Wa rohbatul masjid hiya sahatul mumbasitoh. Yang namanya serambi masjid adalah pelataran yang membentang lebar, itu disebut serambi. Jadi kalau sudah kita teras nih, ini serambi bukan, tapi yang di depannya luas itu baru namanya serambi masjid. Jadi masjid itu adanya masjid dan serambi gitu loh. Nggak kayak rumah ente ada teras sendiri buat duduk ngopi, nggak ada. Itu adanya cuma dua, dalam masjid sama luar dianggap sebagai teras gitu doang udah. Dan harim itu area yang berada di sekitar masjid yang dimanfaatkan, tempat wudhu, tempat majelis taklim, bikin pengajian kan bisa dibikin masjid, dibikin TPQ kan, dibikin. Terus ada faedah ini. Tidak apa-apa orang yang tidur di dalam masjid bagi orang yang tidak junub, jangan dilarang. Enggak boleh tidur masjid. Yang larang siapa? Panitia. Oh, ya panitia, bukan agama gitu loh. Agama membolehkan orang itu tidur yang penting caranya benar. Jangan sampai ngiler. Gak apa-apa. Karena kita melihat ashabus suffah dulu, sahabat-sahabat Rasul tinggalnya di masjid gitu loh. Dan mereka ya tidur di situ, makan di situ gitu loh. Berarti kan nggak ada masalah tidur dalam masjid. Yang haram itu yang tidur 100, yang sholat 1 soft doang. Ini gara-gara orang salat nggak bisa sholat nih, haram nih. Lu bangun out gitu. Kalau 1 doang di pojok, jangan diurusin. Ini nyebuah di tengah orang mau sholat sampai keder tidur. Ini kos-kosan apa? Bulan puasa ini. Ini cuma numpang rekrut doang. Suara ajan kagak bangun, suara qomat enggak bangun. Wa yundabu tambihu manama fi nahwi shaf. Maka fi shafil awal, maka disunahkan membangunkan orang yang tidur di dalam masjid seumpamanya dia berada pada shaf yang pertama. Kan ribet orang tidur shaf hidup.
Terus wala yang bagi tasadduqu fil masjid, nggak boleh meminta sedekah di masjid. Nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Nggak boleh, hukumnya haram. Minta, pulus dong, saya mau makan. Minta, nggak boleh, haram hukumnya. Hah? Buat masjid, buat sedekah. Yang minta siapa? Kan jalan doang. Yang minta siapa kan jalan. Lu mau ngasih monggo kan ngasih monggo. Ini minta ngomong Pak minta, nggak boleh ngomong minta dalam masjid, minta sedekah gitu nggak boleh. Kotak gitu ya. Isi tuh gitu nggak boleh. Nah, Isi kotak nggak boleh. kan nggak minta. Kalau kita ngasih sunnah. Ada orang duduk di masjid nih, begini doang nih, ente kasih sunnah. Kelihatan musafir nih. Kayak di Masjidil Haram deh. Minta nih. Kayak di Masjidil Haram deh. Ya. Orang yang pada ngepel, pada yang kita punya sereal, kita ngasih buat hadiah dia kan pada ngepel, sunnah. Yang penting dia ini jangan minta gitu loh. Kalau dia minta hukumnya haram. Kita ngasihnya Sunnah. walaupun dia minta. Oh nggak boleh, haram. Ngasihnya juga Iya, mintanya aja nggak boleh. Yang ngasih juga Ini haram. Artinya, artinya mendukung keharaman itu berarti gitu loh. Kamu ini kalau mau orang minta, shh, geser dulu sana. Wah, harga ujung aja. Harga ujung. Kodap. Dikit. Jadi nggak boleh meminta-minta di dalam masjid. Dan wajib bagi orang yang melihatnya mengingkari atasnya, melarangnya jika dia mampu gitu loh. Wa yukrahu su'alu fih, dan dimakruhkan meminta-minta di dalam masjid. Ini apa? Ada yang mintanya pakai ngomong, ada yang mintanya nggak pakai ngomong. Bal yahrumu insya wasya alal musallin. Bahkan diharamkan jika ia mengacau kehusuan orang yang sholat, gara-gara artinya mengganggu orang yang akan sholat atau orang yang sedang sholat, itu hukumnya sampai kepada haram. Wa amma i'ta'u sa'il fihi fayundabu. Adapun memberi kepada peminta-minta di dalam masjid, maka itu hukumnya sunnah. Ada orang yang kamu tahu nih, orang fakir, meminta-minta, kasih, nggak usah pakai dianya minta, hukumnya sunnah. Sedekah yang lain masukin tukang masjid, hukumnya sunnah. Haram pula ar-raqsu fihi walau li ghairi syabah. Haram menari di masjid walaupun nenek-nenek. Hah? Kalau anak muda kan haram bikin gairah, walaupun nenek-nenek juga haram. Bukan nggak nafsu nenek, tetap aja haram. Nenek-nenek berhenti. Pakai nenek kok begitu. Dan diharamkan pula annatu fihi walau bidzikri, melompat-lompat di dalam masjid walaupun dengan berzikir. Alasannya apa? Alasannya min takti'i husurihi wa idai ghairih. Alasannya apa? Karena hal itu akan terdapat pada perbuatan tersebut, yaitu memutuskan tikar-tikar kerusak masjid. Loncat.
Lah kalau nggak pakai tikar pertanyaannya. Kalau nggak pakai tikar mengganggu orang lain gitu loh. Yang namanya loncat apa? Loncat itu pindahnya dari satu tempat ke tempat yang lain. Kan ada tuh tasawuf yang ya zikirnya pakai loncat-loncat. Nah itu walaupun begitu itu dipermasalahkan itu. Toriko. Terus wasadisuha yang keenam qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Maka haram bagi orang yang haid membaca Al-Quran. Sama saja mau satu ayat ataupun beberapa ayat, hukumnya haram dengan dia apa? Suarakan. Wa yajuzu lil junubi wa haiti ijra'ul Qur'an ala qalbihima min ghairi talaffut. Dan diperbolehkan bagi orang yang junub dan yang haid melantunkan Al-Quran di dalam hatinya tanpa melafadzkannya. Wa yajuzu lahum an-nadaru minal mushafi au imraru ala qalbi. Wa imraru ala qalbi. Dan diperbolehkan bagi keduanya melihat pada mushaf dan melintas atau membacanya di dalam hati. Kalau Quran nggak boleh, yang boleh apa? Wa ajma'ul muslimun ala jawazi tahlil, tasbih, tahmid, wa takbir, wassalatu alan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairu dzalika adzkari lil junubi wal haid. Maka boleh kalau cuma zikir, apa, tasbih, tahlil, tahmid boleh, baca sholawat. Niatnya bukan baca Al-Quran, kayak apa, baca rotib. Dalam rotib pun ada Al-Quran, tapi niatnya baca apa? Zikir gitu loh. Maka boleh membacanya sebagai bentuk zikir, nggak boleh baca sebagai bentuk ayat walaupun satu ayat. Boleh ngomong inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu kan ayat Quran, tapi maknanya sebagai zikir. Begitu pula baca kalau mau keluar rumah, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu. Maka boleh walaupun itu ayat Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah, boleh walaupun itu tapi sebagai bentuk zikir atau doa atau yang lainnya. Dan apabila dengan niat sebagai Al-Quran, maka hukumnya haram. Walaupun baca bismillah, kalau niatnya baca apa? Maka hukumnya haram. Kalau sebagai zikir maka diperbolehkan. Yang ketujuh, puasa, haram ngelakuin puasa. Wa mata nawat as-sauma haruma alaiha. Bila mana wanita yang haid berniat puasa, maka niatnya aja haram, apalagi puasanya. Beda lagi kalau ada orang haid nggak makan, nggak minum, nggak haram, karena nggak ada niat puasa.
Kalau dia ada niat puasanya maka hukumnya haram. Enggak wajib puasa, tapi wajib mengqadha. Terus yang ke-8 kita terusnya akan datang, wallahu alam bishawab, wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi anana tarafna wa anana asrafna la la ashrafna atub alaina tauba taghsil kulli hauba astur lana aurati wa amini rawati wa ghfir Rabbi wa mauludina wa lali wa lihwani illani wa kulli din au jiratin au suhbah al-muslimina ajma' fadlan la biktisabi minna Nada bi kulli suli salla alaihi adal habbi wa sahbi dada tansi suhbi walhamdulil fil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.